Pajero boleh. Kalau Innova tua, apa-apa, biasa saudara. Tapi ya itulah saudara. Martabat orang tuh dilihat dari mobilnya. Banyak orang nggak tahu kalau Serena itu mobil murah. Jadi kalau saya datang dengan Serena, itu tukang parkir sikapnya beda saudara. Jadi dia kan nggak tahu harga Serena kan. Kira mirip-mirip Alphard gitu. Dan mobil murah itu. Jadi ada banyak orang membangun martabat di atas hal. Tapi saudara, saya ingin kaitkan ini dengan apa yang sedang kita bicarakan, yaitu perbuatan baik atau hal-hal baik atau good things, ya, hal-hal baik. Kalau kita bisa simpulkan perumpamaan atau remaskan perumpamaan Yesua ini, kita bisa mendapatkan satu kebenaran bahwa jika kita mau hidup dalam kemartabatan sorga, bukan dengan kita itu menggunakan barang-barang yang mewah. Walaupun dunia seperti itu. Bahkan dalam pelayanan itu terjadi. Kawan saya berkata, kalau saya nggak pakai mobil mewah, pelayanan, ya, nanti nggak diundang lagi. Kalau datang dengan Avanza, nggak diundang lagi. Tapi kalau datangnya dengan Fortuner, ya beda. Ya itulah saudara. Saya nggak menyalahkan kawan saya ini. Ya memang itulah kondisi manusia. Tapi kita mau menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Benar-benar benar. Bahwa martabat tinggi di hadapan Tuhan itu ketika Tuhan dapat menemukan hal-hal baik dalam hidup Anda. Dan hal-hal baik tidak selalu bicara Anda menyumbang dalam jumlah besar, enggak. Itu sebabnya dalam Kolose, kita lihat ayat ini, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Paulus membicarakan hal-hal baik. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasia, carilah hal-hal yang di atas. Apa sih hal-hal yang di atas? Carilah itu yang tadi Yesua bilang, kemartabatan sorga. Apa kemartabatan sorga? Yaitu hal-hal baik yang ada dalam hidup kita yang harus dikeluarkan. Dan untuk itu membutuhkan kos. Membutuhkan pengorbanan. Yang tadi digambarkan oleh Yesua, orang itu harus jual dulu ladangnya. Bahkan seluruh hartanya dikatakan. Dia harus jual seluruh asetnya. Lalu dia barter dengan mungkin bendanya kecil. Tapi itu harta. Saudara, kalau Anda mengerti bahwa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita memunculkan hal-hal baik dalam hidupmu. Yang untuk itu tentu butuh pengorbanan. Itu sebabnya kenapa dia mati. Karena mungkin kita sudah tidak lagi mau mengeluarkan pengorbanan. Kenapa banyak orang tidak melakukan lagi hal-hal baik itu? Ya mungkin karena dia tidak mau lagi barter dengan apa yang dia anggap berharga. Tentu kita ingat seorang muda yang datang kepada Yesua, yang dikatakan dia kaya. Lalu dia bertanya, bagaimana saya masuk dalam kerajaan kekal? Ya udah, lihat aja kitab Taurat. Apa yang ditulis itu? Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ya lakukan aja, kata Yesus. Aku sudah melakukannya sejak kecil. Ya sudah, kalau kamu mau sempurna, jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku, maka engkau akan
warisi. Di sisi itu dia tidak bisa. Karena kos ini terlalu besar. Sebaliknya yang Sakeus, yang kemarin hari Minggu saya singgung. Dia tahu bahwa ini berharga sekali. Dan saya harus tukar. Saya harus lepaskan apa yang selama ini saya tahan. Nah, saudara, gak usah muluk-muluk. Hal-hal baik apa sih Bagem? Gak usah muluk-muluk. Hal-hal baik yang Anda nanti malam waktu pulang Anda bisa daftarkan. Apa hal-hal baik dalam hidup saya yang dulu mungkin saya lakukan, tapi sudah gak pernah lagi. Mungkin ada di antara Anda yang dulu setiap jam sekian doa. Itu hal baik gak? Hal baik. Dan saya rasa masih banyak lagi. Tapi malam hari ini kalau Tuhan sampaikan, tentu Tuhan ingin itu dibangkitkan kembali. Amin. Saudara yang terkasih, seberapa pentingkah hal-hal baik itu? Ya. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua. Mungkin kita berpikir seberapa penting sih hal-hal baik. Ya. Ini bukan tentang keselamatan secara langsung memang, saudara ya. Karena kita diselamatkan kan oleh iman kepada Yesua. Ya. Seperti saya bilang hari Minggu, salvation is free, but discipleship costs everything you have. Untuk selamat tuh mudah, cuman percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, sudah. Tapi untuk menjadi murid atau dimuridkan perlu. Nah, di proses di bagian inilah banyak orang itu gagal. Mereka cuma selesai sampai di selamat. Setelah itu tidak mau menjadi murid Yesua. Nah, Wahyu pasal yang kedua, saudara. Teguran atau petunjuk kepada jemaat Efesus di kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Yesus sendiri berkata kepada jemaat Efesus, "Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah." Tidak sampai di situ ternyata, ya, masih ada lagi. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Atau bisa saya tambahkan, lakukanlah lagi. Karena itu pernah dilakukan dan sekarang perlu dilakukan lagi. Perbuatan-perbuatan yang pertama yang dulu pernah kamu lakukan, maksudnya. Dan jika tidak, ini yang mengerikan konsekuensinya. Jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya. Ini paling ngeri nih, saudara, kalau kaki pelita atau kaki dian itu sudah pindah. Gelap itu bait suci, ya kan? Nah, bait suci itu bicara hidup kita juga. Kalau kaki dian itu Tuhan angkat, gelaplah hidup kita. Jika engkau tidak bertobat, konsekuensinya ternyata serius. Ketika kita tidak lagi melakukan apa yang dulu kita lakukan. Kita tentu sudah sekian lama menjadi Kristen. Ya. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang dulu sangat luar biasa dalam hidup kita. Ya. Tapi mungkin kelelahan. Ya. Bahkan ada orang-orang yang karena kecewa, perbuatan baiknya hilang. Mungkin saya pernah cerita atau belum ya. Jadi waktu ayah mertua saya meninggal di Tahuna, ya, keluarga menjemput mayatnya. Ya, karena meninggalnya di sana, keluarga datang. Saya nggak datang emang. Saya langsung ke Toiliang, ke Minahasa. Jadi saya nggak ikut ke Tahuna. Ibu Gembala yang ikut, Ibu Lola ikut. Ya.
Prof. Hari juga ikut, mereka jemput. Saudara. Wah, jemaat kecewa. Karena 30 tahun lebih beliau itu menggembala di sana. Dan banyak orang yang bertobat. Yang tadinya pemabuk. Tahu juga orang daerah sana ya. Mabuk itu sehari-hari. Ya, cap tikus itu minuman sehari-hari. Kayak Anda minum air putih. Datanglah ya, seorang pria terhuyung-huyung. Ketemu Bu Lola. Kakak, ibu, kakak, ibu. Nggak jelas apa kakak atau ibu. Saya dulu pemabuk. Dan saya sudah tinggalkan itu minuman karena pelayanan Bapak. Tapi sekarang saya mabuk lagi karena kalian. Kecewa saudara ya. Mereka ingin jenazah itu dikebumikan di halaman gereja. Bahkan akan dibuat monumen mengingat jasanya. Tapi ya namanya keluarga ya. Tentu susah kalau mau ke Tahuna ya. Itu perjuangan saudara, nyawa taruhannya. Jadi keluarga sepakat dibawa jenazahnya, makamkan di Toliang. Orang yang kecewa ternyata bisa. Ya. Orang kalau kecewa, saya pernah tahu seorang hamba Tuhan, saudara, yang sungguh-sungguh dalam pelayanan, pokoknya revival banget deh gerejanya. Satu saat dia kecewa. Dulu dia memang nakal, pria yang nakal. Lalu bertobat, pelayanan, maju gerejanya. Ada berapa cabang. Satu saat dia kecewa. Dan Anda tahu, dia balik lagi. Balik lagi pada dosa yang lama. Ya dosa-dosa laki-laki itu. Kembali lagi. Gembala loh saudara. Jadi makanya kita harus tahu bahwa iblis ini salah satu alat yang dia gunakan adalah membuat orang kecewa. Pahit hati. Kalau sudah kecewa, orang dengan mudahnya bisa meninggalkan hal-hal baik atau membuang hal-hal baik yang tadinya ada dalam hidupnya. Menguburnya lagi dalam-dalam, diinjak-injak, dibenamkan. Gua nggak mau lagi ya, benamkan. Ya. Tentu banyak hal yang membuat kita kehilangan hal-hal baik atau kehilangan Dorcas dalam hidup kita. Kemalasan, keduniawian. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kitab Wahyu, betapa seriusnya Tuhan bicara tentang hal ini, saudara. Sehingga dia berkata, kalau kamu tidak melakukan lagi, aku akan pindahkan kaki dianmu. Kaki dian yang ada padamu, dan itu bicara kegelapan. Ya. Satu ayat lagi, mari kita melihat Yakobus pasal 4, saudara. Ini hal yang sederhana tetapi ternyata memiliki konsekuensi yang cukup serius. Sebab itu saya rindu menyampaikannya malam hari ini supaya kita dengan berjalannya waktu kita tidak membiarkan hal-hal baik itu terkubur dalam hidup kita. Yakobus pasal 4 ayat 17. Oleh karena itu yang sudah mengetahui untuk melakukan apa yang baik tetapi tidak melakukannya. Yang baik apa? Ya macam-macam. Tetapi tidak melakukannya, apa saudara? Dosa. Ya. Terjemahan LAI mungkin lebih enak dibaca. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saya sering share ya. Kadang saya mau ke mobil ya namanya halaman ya. Tempat terbuka, adalah sampah ya kecil-kecil lah. Yang Tuhan bilang, ambil itu, buang ke tempat sampah. Kadang pikiran saya, kan ada pengerja. Untuk apa pengerja? Tinggal suruh sapu. Tapi Tuhan bilang enggak, ambil. Kadang saya udah lewatin saudara. Tuhan bilang balik, balik, ambil, masukin ke tempat sampah. Itu hal baik yang sederhana.
tapi bisa hilang. Karena kita malas, karena kita buru-buru. Dan ternyata firman Tuhan itu sederhana juga, tapi menusuk. Oleh karena itu yang sudah mengetahui, siapa yang sudah mengetahui? Ya kita. Sudah tahu untuk melakukan apa yang baik, tetapi tidak. Hari ini saya percaya saudara, Anda adalah orang-orang yang tidak seperti itu. Karena Anda tahu beribadah adalah hal yang baik dan Anda datang. Amin. Ada orang yang sudah tahu tapi nggak mau datang. Atau pura-pura nggak tahu. Atau memang nggak mau tahu, saya nggak tahu deh. Yang sudah tahu, kecuali nggak tahu. Tapi tidak melakukannya, dosalah baginya. Wah ini sudah saklek banget. Dosalah. Ya. Jadi dosa itu bukan karena kita melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukan hal yang baik ternyata dosa. Oh, kalau tidak melakukan kejahatan nggak dosa? Belum tentu. Kamu melakukan yang baik nggak? Kalau kamu nggak melakukan yang baik, menurut Yakobus pasal 4 ayat 17 ya dosa juga. 1 Timotius 4 coba kita melihat saudara. 1 Timotius 4. Saya menemukan juga ayat ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. Atau mulai kita baca ayat yang 14 ya. 1 Timotius 4. Tadi kita baca itu, pesan itu di ayat 14 ya. Kita baca sekali lagi supaya nyambung saudara. Janganlah lalai pada karunia rohani yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dengan penumpangan tangan kepenatuaan. Peliharalah hal-hal ini, tetaplah berada di dalam hal-hal ini. Sekali lagi, peliharalah hal-hal ini. Kenapa dikatakan hal-hal? Berarti jamak ini banyak, ya, bisa macam-macam. Peliharalah hal-hal ini, tetaplah berada di dalam hal-hal ini, supaya kemajuanmu menjadi nyata dalam segala hal. Ternyata saudara, ini pengaruh kepada kemajuan rohani. Kalau kita mulai tidak melakukan good things dalam hidup kita, ya saya pakai istilah good things, hal-hal baik yang kita sudah mulai tinggalkan, ternyata itu membuat kita susah maju. Mungkin mundur enggak, tapi enggak maju, stuck. Tentu Anda tidak mau stuck, amen? Atau macet, maju kagak, mundur kagak, stuck. Dan sebaliknya tentu ini berarti sebaliknya, kalau kita lakukan hal-hal baik itu, kita tanpa kita sadari kita mengalami kemajuan. Setiap kali kita melakukan tanpa kita sadari kita itu sedang maju. Kita lakukan kita lagi maju. Tanpa kita sadari kita maju terus. Sebaliknya ketika kita nggak lakukan kita tetap tidak maju. Paulus berkata ini pengaruh kepada kemajuanmu. Sebab itu dia berkata supaya kemajuanmu menjadi nyata dalam segala hal. Kiranya kita mengerti pesan Tuhan malam hari ini. Amin. Supaya kita tidak membiarkan hal-hal baik dalam hidup kita atau good things itu mati seperti Tabita. Dan sebagaimana Petrus berkata kepada Tabita tadi, Tabita, bangunlah. Malam hari ini saya mau berkata, hal-hal baik dalam Mevel bangunlah. Hal-hal baik dalam Pak Edi bangunlah, bangkitlah. Dalam Pak Tonan bangkitlah, dalam Pak Ishak bangkit. Amen. Perkataan ini akan didengar oleh hal-hal baik yang sedang tidur dalam hidup kita. Bahkan mungkin mati. Ada yang mati suri, ada yang mati beneran. Malam hari ini kuasa kebangkitan akan membangkitkan kembali hal-hal baik. Haleluya. Sehingga hidup kita kembali menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita malam hari ini saudara. Haleluya.
Sebab itu jangan biarkan hal-hal baik itu semakin hilang dalam hidup kita. Saya memberi waktu mungkin beberapa menit. Coba Anda temukan. Tidak perlu ditulis malam hari. Saat ini tidak perlu diucapkan. Nanti di rumah bisa ya. Anda bisa pulang nanti malam. Mungkin sambil minum kopi atau minum apa ya. Cari kertas tulis ya. Tapi malam hari ini saudara kita praktekkan langsung. Coba temukan 3 saja. 3 hal baik, good things, yang dulu itu ada dalam hidupmu. Itu beraktivitas, itu berkarya, seperti Dorcas, seperti Tabita. Menghasilkan sesuatu yang memberkati orang lain. Menghasilkan sesuatu yang membuat orang tersenyum, orang girang, orang senang. Mungkin hal-hal yang sederhana saja ya. Atau ada juga yang tidak diketahui orang, tapi Anda tahu ini hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dengan berlalunya waktu, dengan beratnya hidup, tantangan, mungkin ada juga kekecewaan, sakit hati, dan kejenuhan, kemalasan ya, dan lain sebagainya. Hal-hal baik itu mulai tidak aktif lagi dalam hidup kita, bahkan mulai mati, dan kita sendiri yang menguburkannya. Kita say goodbye kepada good things itu. Malam hari ini coba Anda temukan saudara, dalam pikiranmu 3 saja. Jika Anda sudah temukan, sebentar kita akan berdoa supaya hal itu boleh dibangkitkan kembali. Sebab ternyata banyak orang yang diberkati loh ya. Tanpa Tabita sadari, apa yang dia lakukan ternyata membuat banyak orang diberkati. Haleluya. 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 Temukan saudara. Temukan 3 saja. Temukan 3 saja. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kepadamu. 3 saja. 3 saja. Kalau Anda sudah temukan, Anda boleh mulai mendoakannya. Secara pribadi, doakan. Katakan kepada hal-hal baik itu, hai kau hal baik, bangkitlah. Bangkitlah. Hiduplah kembali dalam hidupku. Beraktivitas kembali. Muncul kembali. Nyata lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Bagi Anda yang di rumah yang menyaksikan streaming ini, Anda juga boleh mempraktekkan hal ini. Anda boleh temukan 3 saja. 3 saja hal baik yang dulu sangat aktif dalam hidupmu, tetapi mulai hilang, mulai mati, mulai tidak aktif. Bahkan Anda sendiri yang menguburkannya dan Anda memberi nisan di situ. Malam hari ini Anda boleh temukan dan Anda boleh ucapkan kepada hal-hal baik itu untuk dia bangkit kembali. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Supaya kemajuanmu nyata di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kira batakaraya ramasika. Kuria rabatakaya ramatu kuria ramasika. Bapa, firman-Mu tidak boleh berlalu sia-sia. Firman-Mu berkuasa membangkitkan. Kuasa kebangkitan-Mu mampu membangkitkan kembali hal-hal baik dalam hidup kami. Yang telah mati, telah pasif, telah kami kuburkan. Malam hari ini biarlah kuasa kebangkitan Hamasya Yesua membangkitkan dalam hidup kami hal-hal baik yang sudah mati. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasyah. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasyah. Hal-hal baik yang ada dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang di ruangan ini, baik yang di rumah yang menyaksikan lewat streaming. Di dalam nama Yesus bangkit hal-hal baik. Kami tidak mau membiarkan hal itu mati Tuhan. Kami tidak mau membiarkan semuanya mati. Sebab kami tahu Tuhan, ini sangat serius. Dan konsekuensinya pun serius. Terima kasih Bapak Yahweh.
apabila malam hari ini Engkau menyampaikan pesan ini kepada kami sekalian. Bapa, hamba berdoa untuk semua kaum pria yang ada, supaya mereka mengerti dan Roh Kudus boleh mengingatkan kepada mereka apa yang Tuhan mau bangkit kembali dalam hidup mereka, bergairah kembali, berputar kembali, beraktivitas kembali, dan mendorong mereka maju. Itu bagaikan roda-roda yang membuat kami maju kembali, Tuhan. Gerakan kembali dalam nama Yesus, gerakan kembali kalau itu telah mati, kalau itu telah lama tidak muncul dalam hidup kami, gerakan kembali Tuhan. Entah itu yang bersifat rohani, entah itu bersifat alamiah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jika ada kesukaan doa yang mulai redup dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup kaum pria, para imam dalam rumah tangga, Tuhan bangkitkan kembali. Kalau di antara kami Tuhan kesukaan kami berdoa sudah mulai hilang, mulai mati, Tuhan bangkitkan lagi dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Kalau ada di antara kami yang dulu sangat helpful, sangat membantu, suka membantu Tuhan, tetapi itu mulai kami tinggalkan, malam hari ini bangkitkan kembali dalam nama Yesus Hamasiah. Dalam nama Yesus Hamasiah, Tuhan bangkitkan kembali. Haleluya. Kalau ada di antara kami yang dulu suka membesuk, suka mengunjungi orang, suka mendoakan orang, suka memberkati orang, dan itu mulai kami tinggalkan, itu mulai mati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus itu bangkit lagi. Bangkit lagi dalam nama Yesus, bangkit lagi. Kami tidak mau membiarkan itu terus mati dalam hidup kami Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua good things yang ada dalam hidup kami, yang pernah Tuhan tanam, baik secara alamiah maupun secara supranatural, secara spiritual, lewat penumpangan tangan Tuhan, dan itu sudah mati, bangkitkan kembali. Apapun itu Tuhan bangkitkan kembali dalam nama Yesus. Kami tidak mau pulang dengan sama seperti kami datang Tuhan. Ialah kami pulang dengan jamahan Roh Kudus, kuasa kebangkitan yang menjamah kami, menggairahkan kami kembali dalam nama Yesus, menggairahkan kami kembali dalam nama Yesus. Hikarayana batu kuriala ramasikariala rabatu kuriala rabasikariala rabatakariala rabasika. Ikuriala batakariala rabasika. Oh Tuhan, tolong dalam nama Yesus, bangkitkan, 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 bangkitkan Tuhan, bangkitkan kembali hal-hal baik dalam hidup kami yang telah mati. Bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan. Tanpa kami sadari Tuhan, hal itu sudah terlewatkan. Tuhan bangkitkan dalam nama Yesus, bangkitkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, baik yang di rumah juga Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah, jamah Tuhan, jamah, jamah setiap kami. Sebagaimana Engkau membangkitkan Tabita, bangkitkan Tuhan, bangkitkan, bangkitkan dalam nama Yesus. Jangan biarkan kami hidup seperti ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kiara bata karyala rabasik, kiala rabatu kuryala rabasik, kiala rabasik, kiala rabasik, kiala rabasika. Oh Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami. Tolong Bapak Mevel, tolong Bapak Edi, tolong Bapak Tohonan, Bapak Ishak, tolong Tuhan dalam nama Yesus. Tolong Roh Kudus, Roh kebangkitan, Roh kebangkitan, membangkitkan kami kembali. Kuriala rabatakan ya la ramasik ya la rabasik ya la rabatu kuriala rabasika. Kira batakan atau kuriala ramasik ya batu kuriala rabasik. Kuriala batakan batu kuriala rabasika. Jama Tuhan, jama, jama Tuhan. Agar hidup kami, waktu kami tidak terbuang sia-sia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuriala batakan ya rabasik. Kira batakan ya rabasik demi kira batakan betul kuriala rabasik. Roh Kudus.